Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinom Dupin Aldo, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Selasa 30 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami ingin untuk hidup dengan tenang, aman dan damai. Namun bagaikan kapal di atas lautan, kadang kami mengalami ombak dan gelombang, badai dan angin. Kami mengalami masalah, sakit dan penyakit, kesedihan dan kegagalan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah kekuatan bagi kami. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menghayatinya dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut, Yesus selalu ada di dalam perahu tubuh dan jiwamu. Seorang nelayan yang tangguh tidak ditentukan oleh berapa jauh dia berlayar, tetapi dari kemampuannya untuk selamat atau lolos dari ombak dan gelombang yang menerjang perahunya, dan akhirnya dia selamat sampai ke tepian. Para sahabat sekalian, tentunya setiap manusia, setiap rumah tangga dan keluarga, setiap kelompok ingin untuk hidup dengan tenang, damai, dan harmonis. Ingin mengalami kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Tetapi sebagai manusia, kita tak pernah lepas atau tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa kadang kita mengalami kegagalan, kadang kita mengalami kesedihan, kadang kita mengalami keputusasaan, kita mengalami sakit dan penderitaan. Rumah tangga juga mengalami konflik. Ada perkelahian, ada salah paham, ada perselingkuhan, ada kekerasan.
Anak-anak juga mengalami di kampus atau di sekolah kekecewaan karena nilai mungkin kurang memuaskan. Semua yang kita alami sebagai manusia itu bagaikan perahu kita dihantam oleh ombak dan gelombang di tengah laut. Pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, apa reaksi kita atau apa yang kita buat dalam situasi sulit seperti itu? Hari ini kita mendengarkan sebuah kutipan yang penuh inspirasi. Para murid berlayar bersama-sama dengan Yesus, sang guru mereka. Tiba-tiba ada angin yang menyebabkan gelombang dan ombak yang menghantam perahu mereka sampai hampir tenggelam. Selama mereka tidak membangunkan Yesus, tentunya gelombang itu akan terus menghantam perahu mereka. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa ada guru mereka di dalam perahu. Kalau manusia saja, murid-murid saja dengan kemampuannya tidak mampu lagi mengendalikan perahu mereka, maka di sana masih ada satu pribadi, yakni Yesus sang guru mereka. Maka mereka pun membangunkan Yesus, dan apa yang terjadi? Dia menghardik danau itu sehingga perahu para murid dapat berlayar dengan tenang sampai ke tepian. Para sahabat sekalian, tentunya kita tidak bisa menghindari ada gelombang, badai, angin taufan dalam kehidupan kita seperti yang saya sebutkan tadi. Kadang kita pun harus bersyukur bahwa semuanya itu kita alami, karena di balik semuanya itu kita dapat mengukur kemampuan dan kelemahan kita, kelebihan dan kekurangan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kutipan Injil hari ini. Pertama, kita bisa mengetahui dengan pasti daya tahan kita, daya tahan perahu kita, karena dengan badai yang menghantam, kita bisa mengukur kemampuan kita sampai di mana kita dapat berlayar. Kedua, kita dapat mengetahui daya juang kita. Kalau ombak dan gelombang jenis seperti ini, maka kita dapat menemukan cara mengemudi atau mendayung perahu kita sehingga tidak terhempas oleh gelombang dan badai itu. Dan ketiga, kesadaran akan diri dan kemampuan kita. Dengan dihantam oleh ombak dan gelombang, lalu kita bisa tahu dan sadar, oh ternyata kelemahan saya ada pada mesin, ada pada dayung, ada pada diri atau tubuh saya. Maka ke depan atau dalam pelayaran berikutnya, kita sudah dapat memperbaikinya. Karena itu para sahabat sekalian, Yesus tidak menjanjikan laut yang tenang. Tetapi ketika ada gelombang dan badai, Dia menjamin bahwa Anda akan sampai ke tepian. Dia tidak menjanjikan jalan yang licin, yang rata. Tetapi ketika jalan itu berduri, berkerikil tajam, maka Dia pasti memberikan kaki yang kuat kepada Anda. Akhirnya saya ingatkan, dalam sedih dan duka, dalam kecemasan dan ketakutan, ingatlah bahwa Yesus ada di dalam perahu tubuh dan jiwamu. Bangunkanlah Dia, maka Anda akan berlayar sampai ke tepian. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.